Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 18 April 2021, berjudul Mengubah kehendak kita yang keras kepala kepada kehendak yang disucikan. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 6. Sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Pena Inspirasi menuliskan beberapa alasan perlunya kita berubah sehubungan dengan judul renungan kita pagi ini, mengubah kehendak kita yang keras kepala kepada kehendak yang disucikan. Sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan perlu mengubah kehendak kita kepada kehendak yang disucikan, karena orang yang tidak selaras dengan kehendak Allah atau tidak berada di bawah pengendalian Roh Allah akan dikendalikan oleh setan. Dan tidak akan kelihatan penurutan kudus seperti dalam diri Kristus di dalam kehidupan orang itu. Para hambanya dewasa ini sebaiknya menanyakan diri mereka sendiri, kehendak atau kemauan yang bagaimanakah yang saya secara individu sedang pupuk? Sudahkah saya menyenangkan keinginan saya sendiri, memastikan diri saya dalam sifat mementingkan diri sendiri dan keras kepala? Jika kita melakukan hal ini, kita berada dalam bahaya besar, karena setan akan selalu memerintah kehendak yang tidak berada di bawah pengendalian Roh Allah. Bila mana kita menempatkan kehendak kita selaras dengan kehendak Allah, penurutan kudus yang dicontohkan dalam hidup Kristus akan kelihatan dalam hidup kita. Kedua, alasan perlu mengubah kehendak kita kepada kehendak yang disucikan, karena sikap keras kepala dan acuh tak acuh akan memutuskan pertolongan ilahi seperti yang terjadi pada pengalaman Raja Firaun. Pada waktu Allah mengirim Musa menemui Raja Firaun, ia mempunyai terang, tetapi Firaun menolak, dan setiap penolakan menimbulkan keras kepala yang lebih berat. Apakah Allah menaruh kuasa padanya sehingga ia tidak bisa berpaling kepada terang itu? Tidak. Sikap acuh tak acuh kepada faktalah penyebabnya. Sikap keras kepala Firaun adalah karena terang sedang bersinar yang ia tidak akan terima. Ketiga, alasan perlu mengubah kehendak kita kepada kehendak yang disucikan, karena kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain adalah lawan atau musuh Allah dan manusia, dan merupakan satu pribadi agen setan. Mereka yang merasa adalah suatu kebajikan memperagakan kesalahan-kesalahan orang-orang yang mengaku Kristen dan lalu mengejek atau mencemoohkan agama, moralitas, dan kebajikan, kebebasan pikiran yang sesungguhnya akan menuntun mereka dengan sopan, namun dengan berani untuk menunjukkan bahwa cemoohan dan ejekan itu adalah pengganti argumen atau penjelasan yang buruk. Kebebasan pikiran akan menyanggupkan mereka memandang jauh di balik pencela kepada seseorang atau satu oknum yang mempengaruhi dia, yaitu lawan atau musuh Allah dan manusia, dan menolaknya yang merupakan satu pribadi agen setan. Keempat, alasan perlu mengubah kehendak kita kepada kehendak yang disucikan, karena dengan tidak mementingkan diri, maka tidak akan ada lagi perselisihan dan perpecahan. Orang-orang yang punya sifat mementingkan diri sendiri akan dicabut sampai akar-akarnya, dan ketidaksetiaan tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perselisihan dan perpecahan. Tidak akan ada lagi sikap keras kepala pada semua orang yang diikat bersama Kristus. Tak seorang pun akan bebas berlaku keras kepala seperti seorang anak yang suka melawan, yang menurunkan tangan yang menuntun dia dan memilih tersandung sendiri dan berjalan dalam jalannya sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.